Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, kembali lagi kita akan membahas tentang berita politik hari ini. Berita politik yang menceritakan atau opininya ini mengarah kepada Pak Jokowi dan mungkin tingkah dan setiap langkah-langkah politiknya. Dan kita akan menyaksikan dulu beritanya dan kemudian kita akan memberikan tanggapan kesimpulan atas berita yang akan kita saksikan bersama-sama ini. Untuk itu, kita akan segera masuk membahas beritanya. Link original video saya akan sertakan di deskripsi. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, karena itu adalah wujud kebaikan kalian semua untuk membantu saya berkembang di channel ini. Dan aku doakan kebaikan kalian semua dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Siapa sebenarnya Jokowi? Dugaan genggaman kekuasaan ala Jokowi, suatu kewajaran atau ada penyebab lainnya? Jadi Pak Jokowi bukan siapa-siapa, hanya pengusaha kayu, tapi dia diangkat setidaknya tokoh yang memimpin Solo pada waktu itu adalah Muslim gitu. Nah, dari situlah akhirnya Pak Jokowi ternyata populer dan seterusnya hingga menjabat sebagai presiden dan akhirnya menjadi sesepuh bagi beberapa partai politik besar di Indonesia. Nah, tapi apapun itu menunjukkan bahwa sekarang Pak Jokowi itu sudah menjadi senior, sudah menjadi godfather yang baru gitu. Jadi ketika awalnya dipelonco, kemudian sekarang dia kemudian menjadi pengurus himpunan dan pada akhirnya dia menjadi yang teratas, menjadi senior utama dan semuanya menjadi takut pada Pak beliau Jokowi itu menjadi gitu. tokoh Nah, bikin utama, dinasti, kemudian bikin jaringan-jaringan kekuasaan yang baru dan lain sebagainya. Sedemikian sehingga sampai bahkan semua calon presiden di Indonesia sekarang itu pasti dikaitkan dengan Pak Jokowi. Yang saya heran nih, Pak Jokowi, maaf ya, juga seakan-akan tuli dan buta. Ketika saya teriak untuk selamatkan konstitusi, untuk selamatkan nama baik, saya dituduh menyerang. Saya ini pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres. Tapi saya bukan penjilat yang mengiyakan apa saja, apalagi kalau itu sebuah kesalahan besar. Seharusnya Pak Jokowi itu gelisah ketika namanya ditarik-tarik dalam melegalkan permasalahan di Mahkamah Konstitusi ini. Nggak ada satupun langkah yang membuat banyak orang nyaman bahwa keluarga Bapak tidak terlibat ini semua. Malah semuanya terlihat disetting untuk menguruskan itu semua. Maaf, saya sudah muak. Mungkin bukan saya saja, kami semua sudah muak. Siapa sih sebenarnya Jokowi? Ya, sosok Jokowi memang menjadi viral jauh sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai seorang wali kota Solo. Setelah itu direkomendasikan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Jakarta. Sebelum selesai masa jabatannya, dengan asumsi politis waktu itu adalah ibu kota membutuhkan sosok beliau dalam menata menghadapi persaingan global. Dan sesuai dengan harapan, akhirnya keluar sebagai pemenang dan dijabat sebagai wali kota Jakarta atau gubernur Jakarta. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, beliau juga digadang untuk nyapres dengan asumsi yang sama agar kemaslahatan yang diciptakan lewat tangan dinginnya bisa lebih luas dan merata ke seluruh seantero jagat Indonesia. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Jokowi? Kalau hemat saya pribadi, beliau bukan sosok yang luar biasa. Hanya saja berada pada dimensi waktu yang pas dan sealur dengan takdir yang mengikuti beliau sehingga layak disebut hebat atau kompeten sehingga menjadi primadona baru rakyat Indonesia sekarang ini. Alasannya kenapa? Logika sederhana saja bahwa rakyat Indonesia selama ini hanya melihat sebuah sistem pemerintahan yang hanya mampu melahirkan ekspektasi dan harapan-harapan semu di masa depan dengan tata cara politisi dan penguasa yang relatif cenderung tak memihak kepada masyarakat luas, kecuali hanya untuk kebutuhan kampanye dan komoditas isu yang digulirkan setiap jelang pemilihan saja. Selama ini rakyat dibuai banyak harapan-harapan tanpa secuil pun realisasi konkret, kecuali sebagai hiasan saja. Sehingga akumulasi harapan-harapan itu terlampau besar dan menjadi tugas berat bagi siapapun yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Maka dengan hadirnya sosok Jokowi, beliau mampu merealisasikan sedikit mimpi itu, menyuguhkan asa masyarakat dengan bukti konkret yang nyata, bisa dilihat dan dirasakan, sehingga menstimulus sebagian besar masyarakat untuk sedikit lebih aware dari sebelum-sebelumnya.
Dan efeknya adalah setiap orang jadi tertarik untuk terus membicarakan sosok beliau dari setiap sudut. Bahwa gunung-gunung harapan yang terbangun selama ini sudah cuil sedikit menjadi sebuah realita. Yang awalnya hanya sebatas mimpi, sekarang menjadi realita yang bisa disaksikan oleh mata. Sehingga akhirnya lahir banyak gerakan berupa dukungan dengan ekspektasi akumulasi harapan selama ini tentang bangsa Indonesia yang maju akan segera hilang, berubah menjadi kenyataan di tangan Jokowi. Apakah Jokowi sakti? Jokowi ya tetap Jokowi. Manusia biasa, bukan superhero kayak di film-film Hollywood. Jokowi cuman manusia biasa yang juga punya kemampuan yang sama dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya. Cuman beberapa hal memang merupakan keahliannya. Salah satu yang dimiliki Jokowi adalah keistimewaannya yang mampu membuat diferensiasi yang jelas dan lebih rasional dibandingkan dengan para pemimpin sebelumnya. Tapi juga harus jadi catatan bahwa hasil beliau adalah manifestasi upaya dari presiden sebelumnya yang sudah berupaya maksimal. Presiden sebelumnya belum bisa sampai pada titik ini karena mungkin masih dalam tahap pembangunan sebuah proses. Menyiapkan mekanismenya tentang visi besar Indonesia ke depan. Dengan kata lain, Jokowi seorang implementer yang kompeten sehingga mampu melaksanakan tugas relatif baik untuk mencapai tingkat kepuasan rakyat Indonesia kebanyakan. Lalu bagaimana Jokowi selanjutnya? Saya pikir seorang Jokowi harus mampu menjaga stabilitas kepuasan rakyat Indonesia dengan segala mimpi besarnya, tanpa sedikit pun merubah pola kerja dan terobosan-terobosan yang sudah pernah dilakukannya. Saya pribadi masih sangat yakin bahwa dari banyaknya pencapaian Jokowi yang sudah dilakukan selama ini, pada akhirnya pasti juga berdampak positif. Selanjutnya, melahirkan kepuasan atas kinerja Jokowi. Pertanyaannya, apakah Jokowi kini sudah berubah? Nah, hal berikutnya, menurut analisis awam saya mengenai perubahan sifat dan karakter pada Jokowi di tahun ke-10 pemerintahannya sebagai RI1 adalah keengganan Jokowi untuk melepaskan kekuasaan karena beliau mungkin terlambat menyadari bahwa menjadi orang nomor 1 itu enaknya bukan main. Selama ini kalau beliau terlihat sederhana, tetap membumi, bahkan payung saja dipegang sendiri, sampai makan di warung biasa seperti masyarakat secara umum, ya emang keren dan terlihat sangat natural. Beda lah sama mantan Mendikbud dan beberapa pejabat kaya lainnya di suatu negara yang terlihat tidak natural dan cuman pencitraan waktu makan di warteg. Dulu kita berpikir benteng diri Jokowi sangat kuat sebagai buah dari kehidupan sederhana dan merakyat yang sejak kecil dibangun. Tapi kini tak bisa disalahkan kalau ada sebagian masyarakat mulai berpikir, oh mungkin karena pesona dan jeratan kekuasaan belum membuat beliau mabuk seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, opini bernada sindiran itu memang tidak bisa disalahkan. Bukankah manusia memang cenderung sukar melepaskan sesuatu? Jangankan jabatan RI1 dan segala fasilitas dan kenikmatan yang diperoleh keluarga inti dan keluarga terdekatnya, lawang jabatan menteri, gubernur, anggota DPR MPR, sampai direktur perusahaan saja bisa membuat seseorang seperti tidak menginjak bumi dan enggan untuk melepas atau kehilangan. Oke teman-teman ya, jadi memang pengaruh Pak Jokowi itu begitu besar, saking besarnya itu banyak yang mengatakan bahwa peran Pak Jokowi atau arah dukungan Pak Jokowi kepada salah satu paslon tertentu itu sangat berdampak sangat besar pada elektabilitas pasangan yang dia didukung Pak Jokowi. Karena saking besarnya pengaruh seorang Jokowi itu, wow, luar biasa sih. Seorang Jokowi yang dulunya hanya seorang tukang kayu tapi sekarang sudah menjadi begitu besar dan bisa mengatur jalannya politik. Ya, yang dulunya mungkin dianggap remeh oleh beberapa elit politik, tapi sekarang mereka memperhitungkan dengan benar soal Jokowi ini. Bahkan seorang Jokowi secara terang-terangan menunjukkan sikap yang dimana sikapnya ini seperti akan menentang ketua partai PDIP, Bu Megawati. Dan itu benar-benar adalah sebuah hantaman yang besar bagi kubu PDIP. Bahkan mereka merasakan sakit yang begitu besar dan kemudian itu berlinangan air mata dalam menyaksikan hal ini. Karena mereka tahu betul bahwa dukungan seorang Jokowi itu akan berdampak besar bagi partai mereka. Saya juga nggak tahu apa yang ada di benak seorang Pak Jokowi. Saya nggak tahu kenapa alasan dia tiba-tiba melakukan manuver begitu tajam dalam politik kali ini. Yang dulunya dia itu
sangat dekat dan erat dengan PDIP, tapi sekarang arah politiknya seperti ke Pak Prabowo dan anaknya, ya tentu saja of course ya, Gibran. Ya, banyak timbul spekulasi bahwa Pak Jokowi telah mempergunakan instrumen kekuasaannya itu untuk melakukan hal-hal yang seperti kita bisa melihat Mahkamah Konstitusi yang didapati itu melakukan pelanggaran berat. Dan juga itu semuanya dikait-kaitkan dengan Jokowi. Dan yang menjadi sayangnya sini, Pak Jokowi masih diam saja dan tidak memberikan sebuah klarifikasi yang benar-benar membantah semua isu yang ditunjukkan kepadanya. Ya, semuanya masih terus bergulir. Dinamika politik terus saja semakin kuat arusnya mendekati tahun Pilpres 2024. Arusnya semakin kuat. Isu-isu berkembang semakin kencang. Dan ada pro kontra. Ada perlawanan, ada dukungan kepada Pak Jokowi. Tapi semuanya di sini saya selalu ingatkan bahwa politik di Indonesia kita saat ini memang tidak seperti apa yang terlihat. Ya, apa yang terlihat di permukaan belum tentu itu yang menjadi kenyataannya. Bisa saja orang yang kalian salah-salahkan, orang yang kalian tuduhkan, dia mempunyai sebuah alasan yang benar untuk diutarakan pada waktu yang tepat, mungkin saja. Itulah politik. Atau mungkin juga semua asumsi yang beredar hari ini, isu ataupun segala macam hal, opini dari para pengamat politik itu adalah benar adanya. Itulah politik kita. Makanya kita harus benar-benar mengkaji dengan cara yang sangat-sangat seksama, karena politik kita ini susah untuk diterka. Kita cari siapa yang baik, siapa yang benar, siapa yang curang, kita dukung yang baik saja. Itu kan intinya. Oke teman-teman semuanya ya, saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.